kembali lagi bersama saya, Hajar Widya Sarah. Saya adalah guru di SMA Dawa Bangsa. Kali ini kita akan membahas mengenai teks eksposisi. Baiklah, pernahkah kamu mengungkapkan suatu masalahmu kepada teman, bahkan sampai mengungkapkan solusinya? Nah, jika pernah, berarti kamu sedang bereksposisi. Sebenarnya dalam keseharian kita sering mendengar perkataan entah dari orang tua, teman, guru, atau siapapun mengenai pendapat dan saran, berarti kamu sedang mendengar eksposisi. Nah, jadi sebenarnya teks eksposisi itu apa sih? Nah, teks eksposisi itu sangat dekat dengan keseharian kita, bahkan kita pun sering menggunakannya. Lalu, untuk apa jika sudah dekat dengan keseharian kita? Lalu untuk apa kita mempelajari teks eksposisi? Karena teks eksposisi adalah sarana untuk mengemukakan pendapatmu dan juga meyakinkan orang lain tentang sebuah permasalahan. Nah, di dalam teks eksposisi terdapat pertama ada unsur-unsur, yang kedua ada struktur, yang ketiga adalah kaidah kebahasaan. Di dalam unsur-unsur teks eksposisi itu terdapat pertama ada masalah, yang kedua ada argumen, yang ketiga ada fakta, yang keempat saran dan rekomendasi. Masalah itu apa sih? Masalah itu adalah fokus yang dibahas di dalam teks. Lalu argumen berupa penilaian atau tanggapan tentang sebuah permasalahan tersebut. Fakta itu berfungsi sebagai latar belakang masalah dan berfungsi untuk meyakinkan argumen kita. Kenapa harus ada fakta di dalam argumen? Supaya bisa dipertanggungjawabkan dan objektif. Nah, berikutnya adalah saran dan rekomendasi yang berfungsi sebagai solusi atas permasalahan yang kita angkat. Nah, selanjutnya tadi unsur-unsur sudah, sekarang memasuki ke dalam struktur teks eksposisi. Jadi di dalam struktur teks eksposisi ada 3 rangkaian. Pertama itu adalah tesis, yang kedua adalah argumen, yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, di dalam tesis ini yaitu kita mengemukakan latar belakang masalah kan. Nah, di dalam tesis ini harus ada unsur, yang pertama adanya masalah, yang kedua adanya fakta. Karena fakta ini untuk menguatkan permasalahan tadi ya, untuk menjelaskan permasalahan tadi. Nah, kemudian di dalam rangkaian argumen itu harus ada unsur. Pertama harus ada unsur argumen kitanya, opini kitanya. Yang kedua harus ada unsur faktanya supaya tadi opini kita bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Di sana masuk unsur saran atau rekomendasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan. Yang pertama adalah kata teknis, yang kedua adalah konjungsi temporal, yang ketiga adalah konjungsi kausalitas, yang keempat kata kerja mental, kata kerja perujukan, dan juga kata persuasif. Untuk selanjutnya kita akan bahas lebih jelas di dalam kelas. Selanjutnya, dengan mempelajari teks eksposisi ini, kamu diharapkan bisa berlatih untuk lebih responsif dan proaktif lagi terkait kejadian yang ada di sekitarmu. Kamu bisa lebih cepat tanggap dan mau berpartisipasi aktif untuk menyelesaikannya. Demikian video kita kali ini. Tugas kalian, carilah permasalahan yang terjadi di sekitarmu, kemudian ungkapkan pendapat dan solusinya. Kita akan bahas di kelas kita. Sampai jumpa.